Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Secara etologis, ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikomonia. Kata ini terdiri dari dua kata yaitu oikos dan nemeni. Oikos adalah rumah tangga sedangkan memi adalah mengelola. Maka secara singkat dan sederhana, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang caranya mengelola rumah tangga. Ada pula pendapat yang menyebutkan kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos. Oikos adalah keluarga sedangkan nomos adalah aturan atau hukum. Jadi ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia menentukan pilihan saat melakukan proses produksi dengan sumber daya yang terbatas. Dan permintaan menurut saya yang saya ketahui adalah menerangkan sifat dan permintaan pembeli untuk suatu komunitas barang dan jasa. Suatu komunitas dihasilkan oleh produsen karena dibutuhkan oleh konsumen yang bersedia membeli. Konsumen beli komunitas yang diperlukan jika harga sesuai. Seperti contohnya pada tingkat harga 1000 akan beli 150 gelas. Harga turun menjadi, jika harga turun menjadi 500, konsumen akan membeli 100 gelas kopi. Sebaliknya jika harga naik menjadi 1500, jumlah kopi yang dibeli turun menjadi 40 gelas. Kurva permintaan bergerak dari kiri atas dan bawah. Dengan alasan konsumen selalu ingin memperoleh harga yang lebih murah dan memperoleh jumlah barang yang lebih besar untuk memuaskan kebutuhannya. Adapun teori penawaran yang saya ketahui dalam ilmu ekonomi adalah menggambarkan atas hubungan-hubungan di pasar antara para calon pembeli dan penjual dari suatu barang. Model penawaran dan permintaan digunakan untuk menentukan harga dan kualitas yang terjual di pasar. Model ini sangat penting untuk melakukan analisis ekonomi mikro terhadap perilaku serta interaksi para pembeli dan penjual. Ia juga digunakan sebagai titik tolak bagi berbagai model dan teori ekonomi lainnya. Dan apa itu utilitas? Utilitas atau utility adalah istilah dalam ilmu ekonomi yang mengacu pada kepuasan yang diterima saat mengkonsumsi atau menggunakan suatu barang atau jasa tersebut. Apa yang dimaksud dengan elastisitas? Elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel yang perubahannya variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur suatu berapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Dan motivasi yang menjulang kesuksesan saya adalah menaruh mimpi atau untuk mencapai kesuksesan. Dan pernah takut bermimpi karena mimpi yang kamu punya adalah milikmu dan tidak akan merugikan siapapun. Dan batasi diri dari hal-hal negatif. Apabila kita mempunyai tipe orang yang selalu berpikir negatif, maka kebiasaan tersebut harus mulai kita hilangkan. Dan mulailah bersyukur. Cara terbaik untuk bisa melakukan hal-hal positif di dalam kehidupan adalah bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini. Percaya diri juga mampu untuk keterampilan yang dimiliki mendorong seseorang mencapai kesuksesan yang lebih mudah daripada mereka yang pesimis dan rendah diri. Dan jangan pernah takut gagal. Orang-orang yang telah mendapatkan kesuksesan besar dalam hidupnya adalah mereka yang telah gagal berkali-kali dan terus bangkit untuk berjuang. Kata-kataku yang paling memotivasi dalam hidupku dalam menuju kesuksesan itu, jangan kalah,
sebelum bertempur, jangan kita menyerah sebelum meraih kesuksesan. Siapa tahu kesuksesan sudah di depan mata kita, tinggal meraihnya dan langsung dapatkannya. Jadi jangan pernah berkata untuk menyerah jika raga masih bernyawa.